Ya, oke, selamat malam bagi kita semua. Nama saya Michael dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait term TDD. Kalau kalian baru tahu TDD, ini TDD itu singkatan dari Test Driven Development, yang dimana kurang lebih yaitu kita harus tes dulu buat fungsi tes sebelum kita buat fungsi core-nya. Kalau misalnya kita ada semacam buat gini, kita ada buat register user, kan kita pakai Node.js, kita langsung buat gitu kan. Nah, kalau TDD ini kita definisin dulu dia itu outputnya apa, kita expect-nya keluarnya apa, baru kita buat core-nya. Nah, jadi TDD itu ada 3 step. Yang pertama itu 3 proses lah. Namanya red, green, refactor. Yang dimana red itu merupakan test case, yang dimana kalau nanti kita akan langsung coba ya. Jadi red itu contohnya nanti kita buat test case, cuman belum ada nih fungsinya ya. Kita mau tes apaan ya, pasti gagal dong, pasti merah. Nah, hijau ini, green ini kita buat fungsinya terus kita buat fungsinya terus ya sampai yang red tadi jadi hijau gitu. Jadi ya red baru green gitu. Jadi pastiin red dulu baru green gitu. Nah, yang refactor ini kalau misalnya ada perubahan, penambahan dan sebagainya, ya kita buat lagi tuh kodenya ubah lagi test case-nya, kita ubah lagi jadi red gitu kan, karena ya ada penambahan gitu. Jadi dahulukan test case-nya dulu, test case, oke? Jadi kurang lebih gitu. Ya, ini contohnya yang tadi kan. Nah, sebelum masuk ke praktek kita sebutin dulu nih pros and cons-nya. Jadi nggak langsung dipakai. Nah, jadi prosnya itu, keuntungannya yang pertama itu kita kode quality ya lebih bagus lah, karena yang pertama kita itu udah tahu nih kode kita tuh udah pasti fully tested. Jadi ya kalau ada bugs ya pasti lebih sedikit lah ya kan, karena ada penulisan dan sebagainya, pasti kita taunya di depan gitu, salah penulisan atau misalnya salah apa gitu kan. Nah, jadi lebih rapi lah. Nah, yang kedua itu dia tuh lebih lebih bagus lah desainnya, karena yang pertama dia itu ya intinya tuh lebih terstruktur, karena developernya tuh tahu gitu interface-nya atau misalnya apa aja tuh yang mau dibuat gitu. Jadi dia lebih bagus lah kalau misalnya kita mau desain suatu sistem dengan tes dulu, karena kita pasti nentuin dulu nih secara lengkap apa aja yang mau jadi target kita dalam test case gitu. Jadi kita yang pasti nanti jadi checklist juga gitu kan. Yang ketiga itu documentation. Jadi test case ini juga sebagai documentation. Jadi kalau misalnya nanti ada orang yang baru join nih, terus dia lihat test case-nya, dia ngerti nih sistemnya kerjanya kayak gimana, dan jadi dia nggak perlu pusing-pusing lagi buat lagi test case jalanin lagi manual gitu, ini fungsinya untuk apa gitu kan. Ya kan, ya gimana ya kalau misalnya orang baru. Jadi kalau misalnya kalian baru ke suatu project kemudian ngelanjutin project orang, itu agak pusing sih. Jadi kalau misalnya ada test case mungkin agak bantu ya. Yang selanjutnya dia ada, ya kita bikin kita confidence lah. Jadi ya kalau misalnya ada perubahan dan sebagainya terus error, ya kita tahu ternyata error ini dari kita gitu, bukan dari mana-mana gitu kan. Dan yang terakhir development efisiensi, kurang lebih sama lah. Cons-nya itu ada lagi. Nah, ini kan tadi kan prosnya nih. Cons-nya itu yang pertama itu TDD itu ribet, karena kalian itu harus nulis test case-nya dulu gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh deadline-nya cepat, ya kalian butuh deadline-nya cepet nih, ya kan. Tiap project kalau kalian nulis TDD dulu, implementasi TDD, berarti
ya kalian harus nulis tesnya dulu, jadi ya lama gitu kan, belum lagi kalian mikirin ini fungsinya gimana, apakah udah berhasil gitu kan. Nah terus yang kedua itu ya TDD ini harus di maintenance juga, jangan salah. Jadi kalau misalnya tadi kalau misalnya ada perubahan, jadi misalnya nih, oh nih registrasi udah masuk nih, cuman ada perubahan di bagian ternyata registrasi ini harus nambah nomor telepon gitu. Ya udah kita ubah lagi gitu TDD-nya, test case-nya, yang dimana ya pasti red gitu kan, balik lagi. Terus dia nggak cocok untuk semua tipe kerjaan, jadi nggak semuanya tuh harus di TDD-in. Oke, yang pastinya banyak perubahan. Yang banyak perubahan jangan di TDD-in, karena bakal habis waktunya di TDD. Atau misalnya bakal habis waktu di bagian tes. Ngomongnya TDD. Oke. Jadi langsung aja nih coding ya. Jadi kita nggak usah lama-lama, langsung aja nih. Kita pakai Node.js kali ini, yang dimana rame nih di komentar pada pakai Node.js. Oke, ini langsung kita mulai ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh kodenya ya. Jadi kita akan mau menerapkan TDD ketika kita mau buat API untuk registrasi user, kemudian ya intinya API terkait user lah ya. Registrasi, get data detail user, update, dan delete gitu. Gimana sih kalau pakai pendekatan TDD gitu kan? Tes dulu. Oke, yang pertama kita dulu npm init pasti. Oke. Di sini ada package JSON dan di sini ada test script. Nah, di sini ketika nanti kita mau pakai Jest, langsung aja. Nah, kelihatan kan? Ini file yang pertama kali buat tes ya. Pentingnya tes itu. Jadi kita udah langsung disediain ini tes gitu kan sama npm. Nah, terus apa lagi? Kita perlu install lagi library membantu kita. Yang pertama Jest, Supertest, apalagi Bcrypt, JS, terus .env, Express, PG, sama JSON Web Token. Oke, ini nggak harus ya. Jadi ini ada fungsinya masing-masing. Kalau Jest itu untuk nanti Jest dan Supertest ini untuk kita testing. Ini core-nya nih. Di kita video kita kali ini. JSON Web Token untuk token ya kalian nggak perlu juga, nggak apa-apa. Ini untuk autentikasi aja, jadi contoh ya. Ini Express.js untuk server nanti kita. .env untuk environment variable, tempat penyimpanan variabel server kita dan lain-lain. Dan kemudian di sini ada Bcrypt.js untuk hashing password. Jadi kita nyimpan password di database ya jangan 1, 2, 3, 4, tapi udah di hash. Oke. Langsung aja kita buat yang pertama kali itu apa? File database.js. Kita konfigurasi setup. Nah, karena di sini untuk mempercepat, jadi di sini saya skip dulu ya filenya ya. Ketik-ketikannya ya, oke. Nah, ini yang barusan saya ketik itu ya kita buat koneksi terkait ya ini. Nah, oke. Nggak usah pakai itulah biar nggak pusing. Jadi ini saya buat konfigurasi, jadi terserah kalian mau pakai gimana ya. Ini pakai Postgre kurang lebih gini. Declare koneksinya, kemudian masukin konfigurasinya, hostnya, user passwordnya, dan sebagainya. Pastiin kalian terlebih dahulu udah ada install Postgre atau misalnya MySQL dan sebagainya di komputer kalian. Oke, kita langsung lanjut buat file core-nya nih, FJS. Nah, file FJS ini untuk apa? File FJS ini untuk jadi ya kita punya inilah kita punya core nanti. Kita punya kan ya pastinya kan abis kita tes kita mau tahu dong mau dikemanain gitu. Mau di apa yang mau dites gitu. Yang pertama itu require.config dulu ya. Oke, kemudian kita express dulu. Ya, intinya nih untuk buat servernya, kemudian di sini Bcrypt. Oke, kemudian di sini JWT. Oke, mantap. Kemudian ada pool. Nah, ini tadi kita manggil database di sini. Oke. Nah, sebelum lanjut kita balik lagi. Jadi ini sementara dulu ya. Nah, di sini kita buat dulu filenya apa? Di sini kita buat nama filenya itu misalnya
user authentication.test.js. Kenapa .test.js? Karena JS ini nanti akan ngebaca file .test.js yang dimana ya dia akan jadiin file ini sebagai file test case gitu. Nah, jadi isinya apa nih? Oke, sebentar, jangan buru-buru. Oke, jadi nanti di sini kita akan buat file test case tersebut. Oke, langsung aja deh. Nggak usah banyak-banyak. Oke, yang pertama itu kita perlu super test lah ya, super test. Jadi kita panggil super test, require super test. Oke, jadi super test itu apa? Super test itu kurang lebih nanti kita tuh nggak perlu testing pakai Postman gitu kan, karena kita mau manggil di sini ya kita bisa langsung aja pakai ini. Nanti super test ini akan ngambil si manggil si server Express, terus akan bisa lakuin post.js, kemudian bisa langsung ya kita langsung kayak deskripsiin kayak expect-nya apa. Langsung aja deh, kebanyakan ngomong juga nggak bingung kan. Terus kita perlu ya declare dulu app-nya di mana. Jadi ini app ini sebagai apa? Kita ini mau manggil nanti file si server ini pakai super test. Jadi nanti super test ini akan jalanin Express, akan dilakukan post, get dan sebagainya. Oke. Kemudian di sini ada pool, kemudian ya ini pool kurang lebih kayak untuk koneksi ke database-nya ya. Nah, sebelum mulai pastiin kita itu harus jadi konsep TDD itu balik lagi, kalian tuh harus tahu nih sebelumnya nih database kalian tuh kayak apa yang mau kalian testing nih. Oke? Karena di sini kita mau testing terkait user, berarti ya kita tahu nih kita akan main sama database si user. Jadi kalian bisa namain dulu sebelumnya ini konfigurasi ya. Jadi dari JS dia tuh kayak sediain helper function yang dimana di sini itu ini akan dijalanin before all, berarti sebelum semua test case dimulai kita harus ngapain? Pull query, kita mau clean datanya dulu. Oke? Users. Nah, kalian mau apapun terserah kalian, oke? Yang penting ini kayak ya biar tesnya berjalan dengan mulus gitu. Jadi nggak perlu kalian reset kayak delete from nih, kayak saya ini delete from, ngapain gitu kan? Langsung aja pakai gini. Oke? Nah, dia ada apa lagi? Dia ada before each gitu. Jadi setiap sebelum test case, jadi ya mau hapus user gitu. Cuman di sini kita pakai sekali aja. Oke? Jadi sebelum registrasi. Jadi kalau misalnya udah registrasi, jadi nggak duplikat gitu. Terus di sini apa? After all apa? Kita harus ya kurang lebih jangan lupa tutup koneksinya ya, biar nggak stall gitu. Dan nanti ada error kalau misalnya di JS ada yang belum ketutup gitu. Oke, langsung masuk ke intinya nih. Mantap nih. Oke, masih nangkep ya semoga ya. Oke, langsung masuk ke intinya. Kita akan buat test case-nya. Mantap. Oke, langsung aja nih. Ups, ini kekecilan ya tadi. Oke, kita langsung buat nih test case-nya. Yang pertama, kalian ada yang namanya syntax describe. Nah, ini mungkin di kalian nggak keluar ya sintaksnya, jadi kalian kira error. Enggak, santai. Ini kurang lebih autocomplete-nya belum nyala. Kalau kalian mau ada plugin-pluginnya dan sebagainya, jadi kalian bisa install aja untuk bantu. Oke, di sini kita kasih description-nya apa, misalnya user management and authentication. Kalian mau tulis A, B, C, D, gini nggak apa-apa ya. Ini intinya nanti buat ya kalian rapi gitu bacain, nanti kalian akan lihat. Nah, kemudian apa di sini ada di sini sebuah function, kita akan throw function yang kemudian di sini kita itu perlu define kayak misalnya nih. Pertama di sini test. Nah, ini dalam describe ini terserah kalian mau apa, mau it, mau test. Nah, kalian mau tes, oke, misalnya nih di dalam scope user management dan authentication ini, berarti kan kalian kan udah buat nih tes terkait user management dan authentication. Nah, apa yang mau kalian tes? Semisal kalian mau tes registrasi user, langsung aja should misalnya apa? Should register
new user gitu. Oke, terus kalian tahu kan kalau nanti akan ada pemanggilan di database ya kan, await. Jadi kalian harus pakai async, kemudian ya kan asinkronus ya. Nah, kemudian apa? Nah, kita harus buat lagi yang pertama itu ya kita mau tahu responsnya kan, ini kan kita kan ngambil dari API ya berarti. Jadi kita const response sama dengan apa? Await. Kita harus wait itu kayak ya bagian dari sinkronus asinkronus. Jadi kita tunggu super test. Oke. Nah, super test ini untuk apa? Super test ini untuk manggil si express ini. Jadi kita nggak perlu listen, kita nggak perlu jalanin expressnya, dia yang akan jalanin expressnya. Oke. Nah, dia akan bisa lakuin apa? Di sini kita bisa langsung lakuin post. Nah, post ini terus apa? Misalnya kalian ada API namanya user terus register gitu. Oke. Nah, di endpoint ini kemudian kalian bisa langsung kayak send. Di sini send maksudnya itu kalian bisa send body request gitu. Ya kan mirip kan sama sama Postman gitu. Nah, kita langsung aja kalau misalnya nanti maunya ada apa nih? Kalau di registrasi ya kalian mau ada username dulu ya, test user, kemudian email ya, test@example.com. Oke, kemudian apa lagi? Password password 123 gitu. Oke ya. Jadi sini nggak usah bingung, ini kita mau ngambil respons, jadi nanti kita mau bikin ini jadi tes. Nah, kunci lagi sintaks yang penting di sini ya, expect. Nah, di sini kita expect-nya apa nih? Misalnya kita mau expect response statusnya ini status code. Nah, to be misalnya kalian misal 200 setahu saya 201 deh kalau berhasil. Nah, jadi ini kalian ceritanya mau expect kalau misalnya setelah diregistrasi ya. Setelah diregistrasi kita mau expect responsnya itu 201 yang berarti berhasil gitu. Ya kalian tahu kan status HTTP code 500 gagal, 404 gak ketemu gitu misalnya. Nah, di sini kita mau berhasil nih. Oke. Kemudian apa lagi? Kita bisa nambahin lagi expect response.body. Terus kita mau kita mau apa lagi nih properti, karena gini, kalian tuh sebelumnya tuh harus tahu nih ketika buat API registrasi kalian mau passing data apa. Oke, yang pertama status code itu udah pasti secara otomatis ya. Yang kedua nih kalian mau passing data, misalnya kalian mau passing data di body itu sebagai respons misalnya message gitu kan. Nah, message ini misalnya isinya itu itu user registered successfully. Pastiin data ini akan sama nanti yang kalian passing. Oke, kalau nggak error. Nah, itu nanti kalian akan lihat. Oke, kemudian di sini kita langsung dulu ya. Oke, ini kurang lebih udah bagus nih. Kita langsung tes dulu nih. Nah, ini nih maksudnya red green reflector. npm run test. Failed nih. Apa nih yang pertama? Cannot find module bcrypt from FJS. Wait. Oke. Jadi bcrypt itu di sini ada kesalahan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian pusing, ini di disable dulu karena kita belum masuk ke situ, dan ini ya pastinya akan merah lah ya kan, karena kan kita belum define nih. Nah tuh berarti gagal nih, app is not defined. Oke, kita mau bikin yang merah ini jadi hijau. Kita mau bikin merah ini jadi hijau.
Jadi ini satu file kita akan mau bikin. Oke, gimana nih? Yang pertama kita ke app.js dulu. Nah, tadi kan kita kan mau bikin dia hijau. Oke. Jadi pasti ini kalian inget ya. Oke, mulai ya. Jadi bentar, ini Backcrypt.js ya yang kita install. Saya baru ingat Backcrypt-nya, pantesan dia nggak ketemu. Oke, ya Backcrypt. Oke, ini nih. Nah, terus pastiin kalian seperti biasa ya, setup server Express. Oke, terus jangan lupa kalian ya mau bikin dia itu ngebaca JSON ya, jadi express to JSON gitu. Oke, jadi ngeparse JSON body. Oke, kemudian yang pertama kali kita lakuin apa? Kita itu mau buat ini hijau kan, berarti kan. Jadi kita harus define ini si si post method ini. Yang pertama post hub, kita passing loop up. Oke, momen ya. Nah, di sini karena metodenya asinkronus. Oke, request. Mantap. Terus apa yang kalian lakukan? Itu pertama kalian ambil dulu nih body requestnya, kan tadi kan udah pakai JSON express to JSON ya. Jadi kalian tadi ada apa tuh? Username, email, password. Username, email, password. Kita ambil dari rec body. Masih aman ya, masih aman. Oke, kemudian kalian mau implementasi hashing password. Hash password await backcrypt hash passwordnya apa, masukin yang dari request body. Kemudian ini saltnya apa untuk hashing ya. Nanti kalian bisa cari juga apa itu, misalnya kan nggak usah dipusingin dulu, intinya untuk hashing password. Oke, terus apa, kita ini karena nanti takutnya ada error ya, kalian try catch dulu ya. Jadi pastiin kalau misalnya ada apa-apa lebih enak sih try catch sih, jadi nggak langsung error gitu, jadi bisa langsung di konsol. Nah, terus kita pertama kali karena kita mau ngambil mau insert, kan kita mau register dong. Berarti di sini itu karena saya pakai Postgre, di sini caranya untuk dapetin hasilnya itu dengan const row sama dengan await pull query. Nah, di sini kita mau query apa, misalnya karena kita mau registrasi, jadi insert into users, username, email, password, terus apa, value 1, 2. Ini kurang lebih yang mau kita passing lah parameternya. Returning, misalnya kita mau returning apa, misalnya ID-nya aja deh. Kita jadi mau returningnya ID kan, atau enggak semuanya lah, boleh lah, kayak returning semuanya berarti ya. Oke, nah udah aman ya. Nah, terus kalau misalnya ada error saat kita insert itu gimana nih kalau misalnya ada error? Ya udah, kita res status apa, misalnya 500 gitu kan. Terus JSON ya, di sini message an error ya, gitulah ya, intinya kita send error. Nah, kalau misalnya berhasil itu kalian langsung aja res status 201 JSON apa, message, misalnya kita buat dia gagal dulu ya, user created successful. Oke, nanti ada error nih, cuman nanti aja deh. Oke, kurang lebih gitu. Kemudian ya nggak ada lagi nih. Nah, kalian mungkin berkira-kira, kok servernya nggak di app listen sih? Jangan, nggak usah di listen gini. Itu nanti biar super testnya yang listen. Oke, langsung aja nih, pasti ada error. Apa nih errornya nih? App address, bentar, address
Oke, ini kesalahan. Astaga, karena kan mau pakai si app export ya. Apa si app ini? Jadi kita export dong. Gimana ya caranya ya? Oke. Langsung aja nih. Errornya pasti lain. Dia bilang apa? Expected 201. Oke. Tapi kita dapatnya 500 nih. Nah, jadi di sini nih errornya nih. Nah, apa namanya? Terus gimana caranya? Oke, kita pelan-pelan dulu ya. Apa yang kita apa namanya? Pelan-pelan dulu apa yang salah gitu dari apa namanya? Dari kode ini gitu kan. Kalau dilihat sih semuanya bener ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung, ya lihat dulu apa nih yang salah. Set. Ads apa yang salah? Jadi kalian tuh lupa naruh value-nya. Oke. Langsung lagi ya. Ups, apalagi nih yang salah? Masih ada yang salah ternyata ya. Oke. Jadi kita lihat dulu nih. Jadi salahnya masih di server lagi kan, ribet nih kalau di server nih. Oke, kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa langsung aja console log error, ambil di run test. Nah, dia ada error nih, dan errornya itu near values. Oh, ada syntax error nih. Nah, kan lo langsung errornya beda nih. Oke, expected path. Jadi udah bener nih kan? Errornya tadi udah bener, udah bagus. To be 201. Ini yang saya maksud. Message-nya udah ada, tapi value-nya beda. Jadi kalian harus samain sama yang tadi, karena dia mintanya itu registered successfully. Jadi karena di sini kita created successful, jadi kita harus samain nih. Jadi test case itu benar-benar harus teliti juga ya. Kalau kita run tes, nah hijau, nah berarti ini kita udah masuk red green. Oke. Cuman karena kita mau nambah lagi satu lagi deh, ya karena kurang puas tadi untuk registernya. Jadi di sini kita akan implement apa namanya, login lah. Jadi kita mau tes dia punya login. Oke. Langsung aja kita buat lagi tes baru. Tes di sini should login register. Jadi kita mau buat kalau misalnya test case si register ini bisa login gitu. Oke, langsung aja ya biar cepet ya. Jadi di sini ada sync karena tipenya asinkronus ya. Oke, kemudian nah di sini kita biasa ambil responsnya await super test app dot post. Nah di sini kita mau ambil misalnya mau buat post dari users login. Oke, jadi ini kita buat kayak gini, users login, terserah kalian. Jadi nanti ini ikutin backendnya. Kemudian apa? Kemudian itu kita mau post berarti. Mau send. Nah, di sini kita mau send. Apa yang mau kita send? Send misalnya karena kita mau buat login nih. Kita mau pakai email berarti kan email. Jadi pastiin sama ya sama test case yang di atas. Jadi test@example.com. Passwordnya password 123 sesuai sama yang di atas ya. Oke. Terus kalau udah apa? Expect, jangan lupa expect response.status code to be 200. Terserah kalian mau buat berapa ya. Jadi nanti kalian atur di backendnya. Expect response.body. Nah di sini misalnya kalian mau kalau udah berhasil login harus ada token gitu kan. Jadi to have property
token gitu. Jadi kalau misalnya ini ada autocomplete yang nggak ada nih, kayak misalnya to have property ini, kalian bisa baca dokumentasinya, atau misalnya ya bisa install plugin Jest untuk dapetin autocomplete-nya, jadi nggak usah bingung nih error atau nggak penulisannya. Oke, langsung aja nih. Karena kita udah buat test case, kalau kita jalanin, sekarang dia balik merah karena pastinya kita belum implementasi si register ini. Oke, langsung aja nih, kita mau buat app post, belum implementasi sih, login user, login sync request. Nah, Oke, di sini kita ngambil email dan password, berarti kan email password dari request body. Sip, langsung aja nih, karena kita mau main-main sama database, jadi kita try catch dulu. Oke, nah di sini kita mengambil rows, oke, await pool.query. Nah di sini berarti kita mau ngambil user dari emailnya, jadi kita mau cek dulu di database ada nggak usernya gitu. Oke, where email, pakai email berarti ya, jadi nggak pakai password nih ya, passwordnya nanti, karena kalau kita get nggak bakal ada karena kan passwordnya ke hash, kan yang dikirim nggak ke hash. Oke, terus kita buat lagi if rows length lebih dari 0 berarti ada usernya. Terus kita mau cek lagi, misalnya count is valid, await bcrypt, kita mau compare passwordnya sama row yang kita dapat dot password. Oke, user yang kita dapat, kita mau ambil compare passwordnya. Kemudian kalau udah itu kita mau cek nih, kita mau cek kemudian if is valid, jadi berarti passwordnya sama lah ya. Oke, di sini kita langsung aja, kita kan tadi kan mau expect token yang kita lemparkan, jadi JSON token jwt.sign ID misal. Nah ini terserah kalian, ini untuk autentikasi aja sih, buat nanti dipakai lagi gitu kan. Terus di sini ada proses env. Nah ini nih secret passwordnya, sebenarnya kalian mau terserah, kayak misalnya secret aja bisa. Ini untuk kalian harus tahu teknik hashing, teknik crypt itu perlu key, private key, ini nggak boleh disebar nih sebenarnya, dan ini bisa kayak gini bisa. Oke, terus ya udah itu aja lah ya. Oke, kayak expired ya, jadi expires in misalnya 1 hour berarti kan. Oke, kemudian di sini kita mau lempar tokennya. Nah ini kalau berhasil nih. Nah kalau misalnya gagal apa? Else. Jadi kalau misalnya gagal itu kita buat invalid credential. Oke. Kemudian kalau misalnya gagal lagi, jadi kan di luar ini itu, nah jadi kalau misalnya usernya aja nggak ketemu gitu, kita res status 404 berarti kan, jadi JSON user not found. Oke, yang terakhir itu kita tambahin res status 500 JSON, kita kasih message itu apa, error gitu ya, internal server lah. Oke, coba kita jalanin ya, ini kan kita udah buat nih, coba kita jalanin. Masih ada error gak? Oke, ada error nih. Oke, nyata ada error, kita salah ngetik di sini. Dan apa, coba setting coding, harusnya kan send. Oke, coba jalanin lagi. Oke, di sini dapatnya 404. Oke, coba cek dulu. 404 bisa jadi dia nggak found, antara nggak found datanya atau nggak found query-nya. Pastiin yang pertama kali udah benar ya URL. User login di sini user. Oke, kita kurang S. User berarti kan. Oke, coba ya. Lanjut. Oke, udah berhasil nih. Nah, jadi kurang lebih gitu tuh implement TDD. Memang agak ribet, cuman
Yang benarnya sih kalian tuh kalau mau implement itu dibedain per folder gitu kan, tiap folder ada, dan kalian tuh write dulu test case-nya. Misalnya nih untuk update itu misalnya should update user. Ini saya nggak usah bikin API-nya ya, cuman ini contohnya. Misalnya di sini const response await super test app. Nah di sini misalnya kayak put, misalnya kan put. Nah di sini apa misalnya users. Nah ini kan sebagai testing aja, jadi pasti datanya udah fix lah ya. Di sini misalnya send apa yang mau di send datanya. Misalnya nanti username-nya jadi dari test user 1 jadi test user 2 gitu misalnya kan. Terus emailnya jadi test2@example.com gitu. Nah terus kalian mau expect, terus jangan lupa tutup kurung kurawal. Astaga. Oke. Terus jangan lupa expect. Nah ini expect kan response status code to be 200. Expect misalnya response body to have property message user update successfully dan lainnya gitu. Kalian buat lagi test case-nya gitu sampai ya banyak gitu kan gitu sampai bawah gitu. Dan kalian jangan lupa jalanin aja. Kalau merah nggak apa-apa, bagus kalau test case merah, berarti kalian bener buatnya, dan ya hanya tinggal fix gitu. Yang kalian serem tuh test case putih kayak gini nih, berarti ada salah tulisan test case-nya. Kalau test case merah kayak gini, oke ini ada warna-warni, oke aman berarti. Oke, kurang lebih itu aja. Kalau ada salah mohon koreksi, dan thank you ya.